Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Amalia, NIM G1B11988, Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Jambi. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan pemberian nutrisi secara enteral dan parenteral. Yang pertama, pemberian nutrisi enteral. Pengertian pemberian nutrisi secara enteral. Pemberian nutrisi secara enteral merupakan tindakan yang dilakukan pada klien yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi per oral atau adanya gangguan fungsi menelan. Tindakan pemberian nutrisi melalui pipa lambung terlebih dahulu, kemudian dapat dilakukan dengan pemberian nutrisi. Tujuan pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama, untuk memberikan asupan nutrisi yang adekuat pada pasien yang belum mampu menelan atau absorpsi fungsi nutrisi terganggu. Yang kedua, berperan menunjang pasien sebagai respons selama mengalami keradangan, trauma, proses infeksi pada sakit kritis dalam waktu yang lama. Indikasi dan kontraindikasi pemberian nutrisi secara enteral. Yang pertama, indikasi asupan oral tidak adekuat, yaitu tidak berkontraksi, gangguan ingesti nutrien, kegagalan absorpsi digesti, wasting yang berat, atau pertumbuhan yang terhambat. Kemudian, kontraindikasinya ileus, obstruksi usus, pankreas berat. Alat yang digunakan, corong, squid 20 cc, bengkok, makanan dalam bentuk cair, pengalas, air matang, obat-obatan bila ada, klem, stetoskop. Adapun cara kerja atau prosedurnya, yang pertama, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, cuci tangan, atur posisi semipolar, pasang pengalas, letakkan bengkok, periksa dahulu sisa makanan di lambung dengan menggunakan squid yang diaspirasikan ke pipa lambung. Selanjutnya, buka klem atau penutup. Lakukan tindakan pemberian makanan dengan cara pasang corong atau squid pada pangkal pipa. Masukkan air matang kurang lebih 15 cc pada awal dengan cara dituangkan lewat pinggirannya. Berikan makanan dalam bentuk cair yang tersedia. Kemudian, bila ada obat-obatan, masukkan dan beri minum, lalu diklem pipa penduga. Catat hasil dan respon selama pemberian makanan, cuci tangan setelah prosedur yang dilakukan. Adapun pemberian nutrisi secara parenteral. Pengertian pemberian nutrisi secara parenteral. Pemberian nutrisi secara parenteral merupakan pemberian nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui darah vena balik sentral untuk nutrisi parenteral parsial total. Nah, untuk vena perifer untuk nutrisi parenteral parsial. Pemberian nutrisi melalui parenteral dilakukan pada pasien yang tidak dapat dipenuhi kebutuhan nutrisinya melalui oral dan enteral. Tujuan pemberian nutrisi secara parenteral yang pertama, menyediakan nutrisi bagi tubuh melalui intravena karena tidak memungkinkan saluran cerna untuk melakukan proses pencernaan makanan. Yang kedua, mempertahankan kebutuhan nutrisi. Indikasi dan kontraindikasi pemberian nutrisi secara parenteral. Untuk indikasinya, yang pertama, fungsi saluran cerna yang terganggu sehingga tidak dapat digunakan. Yang kedua, dalam kondisi malnutrisi atau dengan prognosis malnutrisi. Sedangkan untuk kontraindikasinya, yang pertama, saluran pencernaan berfungsi dengan baik. Yang kedua, hemodinamik tidak stabil. Adapun alat yang digunakan, yang pertama, bak instrumen, yang kedua, infus set, yang ketiga, abuket, yang keempat, handscoon, yang kelima, kasa steril, yang keenam, kapas, yang ketujuh, standar infus, yang kedelapan, perla, 9 tourniquet, 10 plester, 11 gunting plester, 12 bengkok, 13 jam tangan, 14 alkohol swab, yang kelima cairan sesuai
advis atau nasihat dokter. Nah, untuk cara kerjanya, jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Cuci tangan, disinfeksi penutup botol infus, menusuk infuset ke dalam botol infus, mengatur tetesan infus ditutup, menggantung botol infus, ruang tetesan diisi setengah jangan sampai terendam, selang infus cairan, memasang tourniquet di atas proksimal pena yang akan ditusuk, meletakkan perlak di bawah bagian yang akan ditusuk. Kemudian memasang handscoon, menentukan pena yang akan ditusuk bila perlu dipalpasi, melakukan tindakan antiseptik dengan alkohol swab pada daerah sekitar lokasi penusukan, meregangkan kulit ke arah distal, menusuk jarum dengan sudut 20 derajat terhadap permukaan kulit, menahan abuket dan tarik jarum sedikit. Bila tampak darah keluar, berarti kanula telah masuk ke pena. Menahan jarum dan mendorong abuket. Melepaskan tourniquet, menempelkan kasa di tempat penusukan. Nah, selanjutnya kita memasangkan selang infus berisi cairan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Flaksi abuket dan selang infus dengan plaster, mengatur tetesan dalam 1 menit sesuai instruksi, merapikan pasien, cuci tangan, mencatat tanggal dan jam pemberian cairan dan macam cairan. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon berikan masukan dan saran, serta jangan lupa like dan komen videonya.